Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana dari 12 TKJ 2 NIS 11876. Kali ini saya akan belajar merakit komputer menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Untuk memulai, langsung saja kita tekan tes. Kemudian yang pertama kita pasangkan power supply di casing. Pastikan power supply terpasang dengan benar. Lalu kemudian kita skrup. Selanjutnya adalah pemasangan RAM. Yang pertama, pastikan arahnya sudah sesuai dengan soket RAM. Lalu kita menguncinya dengan mengklik ini dan ini. Kemudian RAM yang kedua, pastikan arahnya sudah sesuai. Kemudian kita kunci. Lalu pemasangan prosesor yang merupakan otak dari komputer kita. Lalu kita kunci dan kita akan memberikan thermal paste atau thermal compound untuk menjaga suhu prosesor kita. Kemudian kita beri heatsink fan, kita kencangkan heatsinknya, lalu kita tancapkan kabelnya, pastikan tidak terbalik. Berikutnya kita akan menerapkan mobo kita pada casing komputer. Kita paskan arahnya agar bisa dipasang. Lalu kita beri skrup pada mobo kita. Sekarang kita akan memasang Network Interface Card atau NIC. Lalu kita skrup. Kemudian ada kartu wireless. Tentunya supaya kita bisa menggunakan jaringan wireless nantinya. Lalu kita skrup di sini. Berikutnya ada kartu VGA atau video adapter. Jangan lupa untuk di skrup juga. Selanjutnya kita akan memasang perangkat penyimpanan kita, yang di sini adalah berupa hard disk. Lalu kita skrup. Sekarang kita akan memasang optical drive. Nah, kita beri skrup di sini. Kemudian ada floppy drive. Biasanya dipakai disket atau media penyimpanan yang mungkin saat ini sudah jarang yang memakainya. Oke, di sini ada beberapa kabel yang harus kita hubungkan. Paling atas di sini ada kabel 4 pin. Kita hubungkan ke soket yang berada di sini. Kemudian yang ada pengaitnya kita letakkan di sebelah kanan, lalu kita pasangkan kabelnya. Lalu ada kabel 24 pin, kita pasangkan ke soket bagian sini. Kita putar sampai arahnya sesuai. Lalu di sini ada kabel molek. Kabel molek ini kita akan menghubungkan ke optical drive yang ada di atas ini. Berikutnya ada kabel untuk floppy. Kita pasangkan ke floppy drive yang ada di sini. Lalu ada kabel power SATA yang akan kita hubungkan ke hard disk. Selanjutnya untuk kabel yang ini atau kabel fan, kita hubungkan ke port putih kecil yang berlokasi di sini. Kita sesuaikan arahnya. Kemudian kita pasang kabel pata di soket sebelah sini. Lalu ada kabel floppy, kita pasangkan di floppy drive. Kabel floppy ini kita pasangkan ke floppy drive yang di bawah sini. Apabila ada kabel yang terlepas, kita pasangkan kembali. Kita pasangkan kabel floppy ini. Berikutnya kabel floppy ini kita pasangkan ke floppy drive yang ada di bawahnya. Kita sesuaikan arah portnya. Lalu di sini ada kabel pata. Kabel pata ini kita hubungkan ke optical drive yang lokasinya ada di atas ini.
Pastikan arahnya sesuai supaya kita bisa menghubungkan kabelnya. Oke, berikutnya ada kabel SATA. Kabel SATA kita letakkan di sini. Sesuaikan arahnya agar bisa dipasang. Lalu kabel SATA kita hubungkan ke harddisk kita. Sesuaikan arah dengan portnya. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan casing pada komputer kita supaya aman tentunya, terutama dari debu. Kita beri skrup di sini. Lalu kabel monitor ini kita pasangkan pada port yang ada di bawah sini. Biasanya ini disebut sebagai port DVI. Nah, kemudian ada keyboard. Kita pasangkan dengan port yang berwarna ungu. Kita sesuaikan portnya agar bisa dicolokkan. Kemudian ada mouse yang akan kita colokkan pada port yang berwarna hijau. Berikutnya ada kabel USB, kita bisa mencolokkannya pada port USB. Di sini ada kabel Ethernet, kita akan mencolokkannya pada port LAN. Lalu di sini ada wireless antena atau antena untuk jaringan wireless supaya lebih kuat sinyalnya. Kemudian ada power cord, jadi komputer kita memerlukan sebuah daya untuk bisa menyala. Salah satu cara untuk mendapatkan daya adalah dengan melalui jalur kabel power. Kabel power ini kita pasangkan pada port yang ada di sini. Pastikan supaya portnya sudah sesuai agar bisa dicolokkan. Demikianlah tutorial singkat tentang perakitan komputer menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.